Pasar tablet emang udah enggak seramai dahulu. Beberapa brand bahkan udah nggak jualan tablet lagi. Meski begitu, bukan artinya nggak ada yang butuh tablet. Kondisi new normal ini malah mendorong saya sebagai orang tua untuk mencari tablet baru untuk membantu kegiatan belajar mengajar anak di rumah. Setelah ngubek-ngubek Shopee, saya menemukan 6 tablet terbaik yang layak untuk dibeli saat ini. Apa aja? Yang pertama adalah tablet yang pas banget buat anak-anak. Ini adalah Alcatel 3T8 Tab. Ini adalah barang resmi Alcatel ketika brandnya masih ada di Indonesia. Kita aja kaget kok, kayak nggak pernah tahu kalau tablet ini tuh ada. Soalnya ternyata kalau dilihat sekarang, tablet ini tuh bagus banget dan cocok banget buat anak-anak. Bagian terluar yang sobat lihat ini tuh bukan body ya sebenarnya. Ini adalah casing yang luar biasa tebal, anti jatuh, anti kebanting, dan mungkin anti maling juga gitu ya. Ada lubang buat jempol kayak begini, kayak buat melempar kunai. Bagian belakangnya juga ada bundaran orange yang fungsinya tuh jadi tatakan kalau mau dipakai buat nonton. Jadi nggak cuman ngasih rasa aman aja, tapi ada juga fungsinya. Loh, kok kita ngasih gadget ke anak-anak? Kan nggak baik. Saya percaya semua hal yang berlebihan itu nggak baik. Semua ya, bukan cuma gadget doang. Biar anak-anak main yang nggak berlebihan, kita bisa set parental control di tablet ini. Jadi bisa bikin profil khusus buat anak. Aplikasi apa aja yang bisa diakses, berapa lama mainnya, dan apakah diperbolehkan untuk akses internet apa enggak. Hal ini tentu akan membantu sobat, para orang tua untuk mengontrol screen time pada anak. Nah, untuk spesifikasinya sendiri gimana? Emang bagus? Well, yang pertama ini adalah tablet harganya sejutaan ya. Dan yang kedua dia tuh launchingnya di tahun 2018. So, spesifikasi ngebut nggak akan sobat dapetin. Dia tuh pakai SoC MediaTek 6739, RAM 3GB, dan memori internal 32GB. Spek seperti ini sebenarnya udah cukup untuk aplikasi-aplikasi ringan seperti menggambar dan game ringan kayak Subway Surfer. Kalau dipakai yang lebih berat lagi ya tentu akan kelihatan batasannya. Tapi tablet ini kan fungsinya nggak cuman buat main game anak-anak doang kan. Bisa dipakai buat YouTube Kids dan Zoom sekolah jarak jauh gitu. Tablet Alcatel 3T8 ini tuh bisa sobat beli di Shopee. Di deskripsi saya udah kasih link ke produk dari Star Seller. Jadi barang itu pasti bagus dan aman. Apalagi mulai hari ini tanggal 15 Juni sampai 21 Juni tuh lagi ada Shopee elektronik murah meriah. Promonya banyak banget sob. Diskon sampai 90%. Koleksi serba 30.000 tuh. Cashback sampai dengan 30.000 dan promo keren lainnya yang nanti akan saya kasih tahu di akhir video. Makanya tonton video ini sampai habis ya. Ini tuh pas banget buat kalian yang emang lagi nyari kebutuhan elektronik mulai dari tablet, handphone, aksesoris, dan yang lain-lain. Makanya langsung aja klik link di kolom deskripsi buat langsung cus ke Shopee. Nah, itu kan kalau misalnya sobat nyari tablet buat anak-anak yang harga sejutaan. Gimana nih kalau misalnya orang tuanya juga kepengen? Tenang, ada juga kok tablet sejutaan yang cocok buat kita. Ini dia Advan Tab 8. Beda sama Alcatel yang tadi barang lama, Advan T8 ini tuh baru launching sekitar bulan Maret kemarin. Jadi hitungannya tuh masih kinyis-kinyis ya. Kalau dari desain sih kayaknya memang lebih gantengan si Alcatel, tapi emang ada alasannya sih. Advan T8 ini tuh murah banget emang. Harganya cuma 1,5 juta doang. Speknya yang ngikutin harganya. Dia tuh pakai chipset Unisoc SC9863A, RAM 3GB, dan memori internal 16GB. Yap, memori internalnya emang dikit banget kayak kumis saya. Jadi mohon diperhitungkan sebelum membeli. Chipset Unisoc ini tuh apa sih? Bagus apa enggak? Hasil Antutunya sih hampir dapat 100.000 alias ya nyaris Snapdragon 400 lah, which is not bad kalau kita lihat harganya. Game-game kayak Mobile Legends sih ya lancar, cuman kalau PUBG tentu nggak akan kerasa nyaman. Kelebihan dari tablet ini itu ya harganya terjangkau dan layar yang lebih besar kalau mau dipakai buat konsumsi media. Di paket pembelian dikasih flip case yang bisa dijadiin stand, jadi ya nice. Buat sobat yang mau punya-punyaan tablet dan nggak mau mahal-mahal, ini tuh bisa banget jadi pilihan. Tablet rekomendasi selanjutnya ini, wah spesial banget sob. Mereknya mungkin belum ada yang pernah denger. Ini dia AllDue Cube iWork 10 Pro. Banyak banget yang menarik dari tablet ini. Pertama, dia itu tuh convertible, jadi bisa kayak tablet biasa ataupun bisa dijadiin kayak laptop karena di paket pembeliannya dikasih keyboard lengkap dengan trackpadnya. Yang kedua, tablet ini tuh dual boot,
Windows 10 dan Android. Jadi bisa dipakai main game di Android ataupun dipakai buat kerja di Windows. Yang ketiga, portnya cukup komplit, ada USB-C, micro USB, headphone jack, sampai dengan SD card slot yang tipenya hot swap dan micro HDMI. Hadirnya micro HDMI itu krusial karena dengan tambah kabel micro HDMI itu HDMI aja, sobat tuh bisa pakai tablet ini selayaknya desktop PC. Mau nambahin mouse dan keyboard lagi juga bisa karena di bagian bawahnya ada 2 port USB, satu di kiri dan satu di kanan. Yang harus diperhatikan sebelum beli adalah yang pertama, dia tuh pakai Intel Atom X5 Z8350 yang notabene bukan prosesor baru. Yang kedua, memori internalnya itu kecil, cuma 64 GB yang dimana sudah terpakai setengahnya. Dimana alokasi storage buat OS Androidnya juga udah di booking 8 GB aja. Jadi memang harus pinter-pinter berhitung mau install aplikasi apa aja. Jadi jangan lupa untuk memaksimalkan slot SD card di tablet ini. Tablet AllDue Cube iWork 10 Pro ini juga Wi-Fi only dan Androidnya tuh masih Jelly Bean. Kenapa masih Jelly Bean? Ya mungkin soal kompatibilitas dual boot ya. Game yang ya bisa dijalanin juga ya game-game standar aja. Jadi ya nggak bisa yang berat-berat. Pertanyaannya mungkin aman nggak sih beli tablet ini? Saat ini sih hanya waktu yang bisa menjawab ya. Cuman hal baik yang saya temukan di sini adalah ternyata merek ini tuh ada distributor resminya di Indonesia. Di Shopee bahkan yang jual adalah toko officialnya langsung. Jadi linknya saya taruh di kolom deskripsi. Kalau mau beli mumpung sebelum tanggal 21 Juni ini ya. Sayang soalnya lagi ada Shopee elektronik murah meriah. Ada diskon sampai dengan 90%. Koleksi serba 30.000 dan cashback sampai dengan 30.000 juga. Dan promo rahasia yang akan saya kasih tahu di akhir video. Jadi kalau mau jajan gadget, inilah saatnya sob. HP-HP baru juga udah pada keluar semua kan. Barang-barang elektronik buat di rumah atau misalnya di dapur juga lagi banyak promonya. Jadi kalau udah mau belanja langsung aja klik link di deskripsi di bawah. Kalau sobat lihat tablet rekomendasi yang sebelumnya itu memang nggak ada yang cocok ya buat main game berat. Karena memang mereka tuh nggak ada yang tercipta untuk dipakai buat main game. Kalau sobat mau pakai main game, paling bener ya ambil tablet ini sob. iPad generasi ke-7. Nggak ada obat. Kalau misalnya main game ya memang ambilnya iPad aja. Pro player juga pada pakai iPad. Kimi Hime pakai iPad. Terus pro player yang lain siapa lagi sih? Kimi Hime pakai iPad. Kenapa pro player pada pakai iPad? Ya karena emang paling enak. Apple tuh nggak pernah kompromi soal processing power. Jadi tablet yang dijual dengan harga 6 juta buat varian 32 GB-nya ini tuh emang nggak akan nge-lag buat dipakai main apa aja. Cuman kalau beli yang varian 32 GB kayaknya tuh bakal nyusahin ya. Kalau bisa sih ambil yang varian 128 GB. Harganya agak jauh sih, cuman karena kita nggak akan beli tablet sering-sering, mending invest di storage lebih tinggi aja. iPad ini support Apple Pencil juga kalau misalnya mau coret-coret atau menggambar di tablet ini. Cuman Apple Pencilnya memang agak mahal sih. Kalau emang mau gambar, mending ambil tablet lain yang harganya justru lebih murah. Ini dia sob, Samsung Galaxy S6 Lite nih, bekas anak saya gambar. ini mungkin tuh tablet paling all rounder mulai dari spek, desain, fitur dan harga. Harganya tuh 6 jutaan buat varian 64 GB. Desainnya keren, materialnya logam, jadi ya nggak berasa murahan dan fiturnya komplit. Ada stylusnya segala dan stylus itu bisa ditempel di bagian atasnya sini. Bisa jatuh di jalan ya kalau niat mah bisa ya. Cuman karena ada stylus ini tuh ya jadi nilai lebih banget sih buat sarana belajar anak-anak atau kerjaan kantor juga bisa. Apalagi kalau sobat beli flip case-nya ini, jadi bisa ada fungsinya tuh jadi makin komplit. Ada yang harus diperhatikan sebelum beli, ada satu aja. SoC yang dipakai adalah Exynos 9611. Chipset kelas tengah yang punya performa solid, cuman kalau dibandingin sama iPad 7th generation ya agak underpowered. Sobat nggak akan dapetin performa gaming sengebut iPad 7th gen. Itu aja yang harus sobat perhatiin. Nah, tablet termahal yang jadi rekomendasi kita adalah iPad Pro 2018. Saya yakin sobat pasti bertanya-tanya kenapa kita malah pilih yang 2018 bukan yang 2020. Alasannya simple sih, karena ya saya atau mungkin kita semua tuh nggak butuh upgrade
kayak yang dari si iPad Pro 11 2020 seperti RAM yang lebih besar, GPU yang sedikit lebih ngebut, sensor LiDAR dan tambahan kamera ultra wide. Karena tanpa upgrade itu pun iPad 11 2018 ini tuh tetaplah monster sob. Tidak ada satupun aplikasi ataupun game yang tidak berjalan lancar di tablet ini. Bahkan bukan rahasia umum lagi, banyak banget gamer profesional yang menjadikan iPad ini tuh sebagai device gaming utama mereka. Karena yang pertama, selain sangat powerful untuk bermain game, tablet ini adalah mesin produktivitas yang sangat bisa diandalkan. Apalagi kalau sobat menambahkan Apple Pencil dan ya keyboard flip covernya. Rasanya tuh kayak udah cukup gitu menggantikan laptop. Untuk desainnya sendiri ya tablet ini tuh cantik dan tipis ya. Saking tipisnya tuh saya tuh rada takut gitu kalau masukin tablet ini tuh ke dalam tas tanpa cover. Ngeri, bengkok aja gitu nih, kita bentes nih sekalian ya. Nggak nih punya Umir, kasihan. Dan satu lagi alasan kenapa saya merekomendasikan tablet ini adalah iPad OS 13. iPad OS 13 ini beneran mengubah pandangan saya terhadap tablet ini. Sebelum versi OS ini, tablet ini tuh hanyalah sekedar tablet dengan performa yang ngebut. Tapi ya rada mubazir karena nggak bisa dipakai ngapa-ngapain selain ya nonton Netflix ataupun main game. Tapi dengan adanya iPad OS 13 ini, kapabilitas untuk produktivitas tuh jadi jauh lebih baik. Jadi jika sobat punya budget lebih dan berharap sebuah tablet yang serba bisa semuanya gitu, iPad Pro 11 2018 adalah salah satu pilihan terbaiknya. Sekali lagi kalau mau beli, linknya tuh ada di deskripsi di bawah. Saya udah nyiapin link dengan harga terbaik dari star seller Shopee atau bahkan toko officialnya. Belinya sekarang ya, mumpung lagi ada Shopee elektronik murah meriah dari tanggal 15 Juni sampai 21 Juni 2020. Nah, seperti yang saya udah janjikan sebelumnya, saya akan ngasih tahu promo rahasia. Ini dicatat ya, puncak promo ini ada di tanggal 19 Juni, jadi jangan sampai lepas sob. Karena ada promo diskon terbatas mulai dari 50%. Ini mulai loh ya, jadi diskon paling kecil tuh 50%. Setengah harganya coy. Terus di akhir campaign yaitu tanggal 20 dan tanggal 21 akan ada clearance sale. Cuci bersih pokoknya. Pantengin terus, jangan sampai lolos. Lengkapnya langsung aja meluncur ke Shopee elektronik murah meriah melalui link yang ada di kolom deskripsi. Sekian aja dari Moldy, selamat belanja, Moldy out.